Pria yang dikenal dalam sejarah sebagai Nikola Tesla lahir pada tanggal 10 Juli tahun 1856 di Smiljan, yang awalnya merupakan bagian dari Kekaisaran Austria-Hongaria, tetapi sekarang berlokasi di Kroasia. Ayahnya adalah Milutin Tesla, seorang pendeta dari Gereja Ortodoks Serbia, dan putra dari kakek Nikola Tesla yang juga bernama Nikola. Kakeknya pernah bertugas sebagai perwira militer untuk Kekaisaran Prancis selama Perang Napoleon dan naik pangkat menjadi sersan sebelum menikahi nenek Tesla, Anna Kalani, putri seorang kolonel yang disegani setelah perang kekalahan Napoleon. Nikola Tesla kembali ke Lika, yang berasimilasi ke dalam Kekaisaran Austria-Hongaria, di mana ia menjadi ayah dari 2 putra, termasuk Milutin, dan saudara laki-lakinya Yosef, serta 3 putri bernama Stanka, Yanya, dan 1 lagi yang namanya tidak diketahui. Milutin Tesla dan saudaranya dikirim ke Akademi Pelatihan Perwira Militer Austria untuk mengikuti jalur karir ayah mereka, dan sementara Yosef berkembang pesat hingga akhirnya menjadi profesor matematika di Akademi Militer di Austria, di mana ia menulis beberapa buku teks matematika standar. Milutin malah memutuskan untuk memilih jalur kebaktian dengan mendaftar di seminari ortodoks di Plaski untuk berlatih sebagai pendeta. Setelah dihukum dalam pelatihan karena tidak menjaga kilau kancing kuningannya, ibu Nikola Tesla adalah Tuka Mandih, putri seorang pendeta dari Gracak bernama Nikola Mandih, dan saudara perempuan dari 3 bersaudara yang sangat sukses, termasuk Nikolai yang mendaki pangkat gerejawi menjadi uskup agung Sarajevo dan metropolitan Gereja Ortodoks Serbia di Bosnia, Payo yang menjadi kolonel di staf umum Angkatan Darat Austria, dan akhirnya Trifun yang unggul dalam bidang bisnis sebagai pengusaha hotel dan pemilik tanah yang disegani. Selain menjadi seorang ibu rumah tangga yang berdedikasi, Tuka Mandih memiliki kecerdasan yang tajam dan etos kerja yang kuat, dan merupakan seorang inovator peralatan rumah tangganya yang sering dia modifikasi agar lebih efisien. Dia adalah seorang penemu tingkat pertama, menurut Tesla, dan pengaruh kreatif padanya sampai kematian pada tahun 1892. Milutin Tesla adalah seorang siswa berbakat dan lulus dengan penghargaan tertinggi pada tahun 1845. Ia menikahi Tuka Mandih, yang berusia 25 tahun, pada tahun 1847 setelah didelegasikan untuk mengawasi paroki Senya di pantai Adriatik. Mereka menetap di sebuah rumah yang bertengger di atas tebing yang menghadap lautan. Pengantin baru memulai sebuah keluarga dengan melahirkan putra sulung mereka, Den, pada tahun 1848, putri sulung Angelina pada tahun 1850, dan akhirnya putri lainnya, Milka, pada tahun 1852. Namun, karena gaji buruk yang diterimanya dan udara laut asin yang menyebabkan masalah kesehatannya, Milutin Tesla dipindahkan ke gereja Santo Rasul Petrus dan Paulus di Smiljan, yang berarti tempat kemangi di Provinsi Lika. Di sana, dia diberikan rumah pertanian yang indah, sebidang tanah subur, dan bahkan seekor kuda Arab agar dia bisa menungganginya melihat parokinya. Buku itu diberikan kepadanya oleh seorang pasar Turki yang berbasis di Bosnia sebagai hadiah karena membantu beberapa muslim setempat. Milutin Tesla juga dikenal sebagai orang yang sangat cerdas yang mengumpulkan perpustakaan luas yang penuh dengan volume tentang agama, matematika, sains, dan sastra. Lidah Milutin Tesla juga merupakan seorang pembaharu yang gigih bagi rakyat Serbia. Dia secara teratur menulis artikel untuk berbagai surat kabar dan tanpa kenal lelah mempromosikan pendirian sekolah bahasa di mana orang Serbia dapat belajar membaca dan menulis. Menurut keluarganya, Nikola Tesla lahir pada tengah malam sekitar tanggal 9 dan tanggal 10 Juli tahun 1856, di tengah badai petir yang hebat. 3 hari kemudian, Nikola dibaptis di rumah keluarganya. Dengan masa depannya yang tampaknya sudah direncanakan, dia juga terdaftar sebagai anggota resimen minuman keras pertama dari Kompi Medak ke-9, satu skuadron di mana dia berada untuk bergabung ketika dia berusia 15 tahun, menurut hukum. Masa kecil Tesla bahagia, dan dia berbagi dengan kakak-kakaknya serta adik perempuannya Maritza, yang lahir pada tahun 1859.
Mereka sering menemaninya ke halaman gereja atau halaman pertanian untuk bermain dengan ayam, angsa, domba, dan ternak lain yang dipelihara ayahnya. Tesla seringkali ditemani oleh Macak, kucing hitamnya, yang pertama kali memperkenalkannya pada fenomena yang akan menentukan pekerjaan hidupnya setelah dia memicu percikan api saat membelainya. Peristiwa ini dijelaskan oleh ayahnya sebagai sekresi listrik. Dalam pengalaman formatif lainnya yang melibatkan Macak, Tesla mencatat suatu hari bagaimana lingkaran cahaya tiba-tiba mengelilingi kucing kesayangannya, menyinari sebentar ruangan yang diterangi cahaya lilin tempat dia duduk. Terinspirasi oleh keajaiban, Tesla mencurahkan sebagian besar energinya sebagai seorang anak untuk bereksperimen dan didorong oleh daya cipta ibunya. Dia menyusun rencana untuk mesin terbang yang sangat mirip dengan fungsi helikopter. Dia membongkar jam untuk melihat cara kerjanya dan bahkan merancang sendiri pedang kayu sehingga dia bisa berpura-pura menjadi prajurit Serbia yang gagah berani di balik daya tariknya. Namun, pikiran mudanya menjadi bermasalah ketika Tesla mengungkapkan bahwa sebagai seorang anak muda dia menderita penderitaan yang aneh, di mana dia tidak dapat membedakan gambar dari kenyataan, yang sangat mengganggunya. Trauma masa kecil Tesla diperburuk oleh kematian kakak laki-lakinya, Danny, pada tahun 1863 yang dibunuh di depan Tesla oleh kuda Arab keluarga dalam pengalaman traumatis yang akan menghantuinya tanpa henti. Kematian Danny juga menjadi alasan mengapa ayahnya yang hancur memindahkan keluarganya dari pedesaan Kroasia yang indah ke kota besar Gospić, sebuah lingkungan asing tempat Tesla berjuang untuk bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan kehidupan perkotaan. Meninggalnya Danny yang terlalu dini memberikan bayangan panjang atas hubungan Tesla dengan ayahnya yang terperosok dalam kesedihan yang selalu kurang menghargai bakat putra bungsunya. Pengabaian ini dicoba dikompensasi oleh Nikola muda dengan berusaha menjadi sempurna dalam segala hal, agar dia dapat memenangkan kembali cinta orang tuanya yang dibutakan oleh kesedihan. Milutin Tesla memperlakukan putranya yang masih kecil dengan rasa jijik dan menjadi marah ketika dia memergokinya sedang membaca dari perpustakaan pribadinya. Pada suatu peristiwa yang sangat menyakitkan, setelah Nikola secara tidak sengaja merusak gaun seorang bangsawan setempat dengan melompat ke atasnya saat berjalan di lorong gereja, ayahnya menamparkan wajah putranya di depan umum sebagai hukuman atas hubungannya yang aneh. Tesla mengembangkan serangkaian fobia aneh sebagai seorang anak, seperti rasa jijik terhadap wanita yang mengenakan anting-anting dan mutiara, keengganan yang kuat terhadap rambut, kebencian terhadap bau kapur barus, serta sejumlah kebiasaan aneh lainnya, termasuk obsesi menghitung langkah dan mengukur volume makanan. Perhitungan dia hanya puas jika mereka dapat dibagi menjadi 3, diliputi oleh sejumlah besar neurosis yang aneh. Tesla dapat memperoleh keseimbangan kembali setelah menemukan novel berjudul Abafi, yang diterbitkan pada tahun 1836 oleh penulis Hongaria Miklos Josica, yang menampilkan kisah Oliver Abafi, seorang bangsawan muda yang impulsif dan hedonis. Abafi tampil kembali sebagai pahlawan nasional yang gagah berani yang mengorbankan dirinya demi kesejahteraan negara. Tesla terutama terinspirasi oleh karakter protagonis yang melihat keinginannya untuk memperbaiki karakter moralnya sambil mengabaikan gangguan yang tidak penting. Ini menjadi contoh hebat dari pengendalian diri yang menunjukkan kepada Tesla bahwa memang mungkin baginya untuk mengendalikan emosinya yang liar. Tesla menyadari bahwa strategi penanggulangan yang baik adalah bekerja dengan, bukan melawan, visi samar-samar yang menyerang kesadarannya dan menggali lebih dalam lagi ke dalam dunia hayalan yang ia bayangkan. Tesla memulai perjalanan aneh di mana dia menemukan negara-negara fantastis, orang-orang, dan kota-kota yang dia impikan saat ia mengasah imajinasi liar yang nantinya akan sangat berguna baginya dalam profesinya. Dia mulai berteori tentang hakikat realitas itu sendiri, sampai pada kesimpulan bahwa dia bisa melacak semua gambaran mentalnya kembali ke sesuatu yang dia lihat, tercium, atau disentuh dalam gema awal pandangan mekanistik dunia yang kemudian dia dukung. Gagasan ini juga diterapkan dalam kehidupan nyata untuk Tesla, yang pada suatu kesempatan dipuji sebagai pahlawan oleh sekelompok petugas pemadam kebakaran setelah dia melihat seorang raja kecil di dalam selang pemadam kebakaran yang secara naluriah dia tahu sedang mencegah air mencapai gedung yang terbakar.
Masalah ini segera dia atasi dengan menyetrika alurnya. Kecerdasan Tesla akan lebih dipupuk di gimnasium sebenarnya di sekolah tata bahasa yang dia hadiri di Gospih. Di sana, dia membuat kagum profesor matematikanya dengan menunjukkan kemampuan alami untuk menghitung angka. Meskipun dia unggul dalam bidang ilmiah, Tesla tidak dapat menerjemahkan bakatnya ke kelas menggambar, di mana preferensinya untuk kontemplasi tanpa gangguan mengalihkan perhatiannya dan mengarah ke nilai yang sangat tinggi. Sangat miskin, ayahnya harus berbicara dengan kepala sekolah yang menanamkan dalam diri Nikola muda keengganan seumur hidup terhadap diagram selama bersekolah di gimnasium yang sebenarnya. Tesla mulai menganggap serius penemuan-penemuan, merancang skema untuk mesin terbang yang akan menggunakan tekanan ruang hampa untuk mendorong molekul udara, sebuah konsep yang kemudian dibantah oleh Tesla yang sudah dewasa tak lama setelah ia lulus dari gimnasium kereta api pada tahun 1870. Mungkin karena imajinasinya yang terlalu aktif, Tesla menjadi sangat sakit dengan serangkaian penyakit yang cukup serius, sehingga dokter yang merawatnya hampir menyerah pada kasusnya sepenuhnya selama masa penyembuhannya. Tesla mulai membaca dengan lahap, dan pada periode inilah dia pertama kali diperkenalkan dengan kisah-kisah Mark Twain. Itu adalah kisah yang kemudian dia ceritakan kepada Mark Twain sendiri, yang menangis mendengarnya. Setelah masa pemulihannya, Nikola Tesla selanjutnya terdaftar di gimnasium yang sebenarnya di Karlovac pada tahun 1873. Sesuai dengan keinginan ayahnya agar Tesla melanjutkan profesi keluarga, ia terdaftar di kelas-kelas di seminari setempat. Namun, keinginan sebenarnya dari Tesla adalah untuk mempelajari semua yang dia bisa tentang listrik, gairah yang dipicu oleh seorang guru fisika yang inspiratif yang mengajarinya tentang radiometer yang ditemukan oleh ilmuwan Inggris William Crookes, sebuah perangkat yang menggerakkan bola vakum dengan energi yang dihasilkan oleh 4 urat kertas timah yang berputar dengan cepat. Hal ini membangkitkan Tesla untuk melakukan beberapa percobaan pertamanya dengan kumparan induksi, baterai, dan generator elektrostatik. Namun, Tesla harus menunda beberapa proyeknya setelah lagi-lagi jatuh sakit parah karena kolera setelah kembali ke rumah di Gospih. Insiden ini menyebabkan prodigi muda terbaring di tempat tidur selama lebih dari 9 bulan dan mengalami beberapa kali hampir mati, salah satunya adalah insiden doa. Tesla konon memohon kepada ayahnya bahwa jika dia belajar teknik alih-alih memasuki imamat, dia mungkin akan pulih, menyebabkan Milutin putus asa untuk menghindari rasa sakit yang tak tertahankan karena kehilangan putra lagi. Dia dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa Nikola akan pergi ke institusi teknis terbaik di dunia setelah akhirnya terdengar bahwa Tesla mengalami kesembuhan yang ajaib. Namun, sebelum dia bisa menjadi pelajar, dia dikirim ke pegunungan Kroasia hanya dengan seikat buku dan beberapa peralatan berburu oleh ayahnya yang mengkhawatirkannya. Kesehatan putranya melakukan segala daya untuk menyembunyikan putranya dari pihak berwenang karena menurut hukum, Tesla harus bertugas di Angkatan Bersenjata Austria selama 3 tahun 9 bulan, mulai awal musim gugur tahun 1874. Tesla berkeliaran di hutan dan danau di pedesaan Austria, Eropa Timur. Ia menjadi lebih kuat secara fisik dan mental, memikirkan secara mendalam tentang penemuan yang membentuk kembali kejelasan visinya dari kelemahan yang melemahkan menjadi alat kontemplatif yang kuat yang dapat digunakan untuk menyempurnakan alat yang terlintas di benaknya. Ide-ide tersebut melibatkan pipa yang dipasang di bawah air yang dapat mengangkut surat dan paket yang ditempatkan dalam kapsul menggunakan prinsip tekanan hidro, serta sebuah cincin yang dibangun di sekitar ekuator bumi yang dapat digunakan sebagai transportasi berteknologi tinggi. Ketika Tesla kembali, ayahnya telah menepati janjinya untuk memberinya beasiswa di militer otoritas administrasi perbatasan. Ini memungkinkan dia untuk belajar selama 3 tahun di sekolah politeknik di Graz, Austria. Dia menerima tas bordir yang terbuat dari bahan khas Serbia dari ibunya, yang akan selalu dia hargai. Pada tahun 1875, Tesla meninggalkan Gospih untuk memulai yang baru dalam budaya yang sama sekali berbeda dan lingkungan yang sama seperti kerabat Serbianya yang beradaptasi dengan kehidupan di perbatasan Austria-Hongaria beberapa dekade sebelumnya. Selama tahun pertamanya, Tesla membuktikan dirinya sebagai siswa yang sempurna, tidak pernah sekalipun melewatkan kuliah.
dan seharusnya belajar dari jam 3 pagi sampai jam 7 malam setiap hari, jadwal yang dianggap sangat ekstrim. Seorang profesor bahkan menulis kepada Milutin untuk memperingatkannya bahwa kecuali putranya diantar keluar dari sekolah, maka dia mungkin akan bekerja sampai mati. Sementara yang lain memuji dia atas semangatnya, seperti dekan Fakultas Teknik yang memberitahu Milutin bahwa putranya dikutip sebagai bintang peringkat pertama. Sebenarnya, Tesla sedang menyibukkan dirinya dengan melakukan eksperimen awalnya dengan arus bola balik atau AC yang nantinya akan membuat namanya terkenal. Namun, selama tahun keduanya, Tesla akan teralihkan dan mengembangkan kebiasaan perjudian yang merusak dan mempertaruhkan seluruh dana kuliahnya dalam proses yang hampir membuatnya miskin. Tesla juga telah mengabaikan studinya dengan nilai ujian yang sangat buruk dan tanpa nilai terdaftar untuk semester terakhirnya. Dia juga tidak dapat lulus dan terpaksa meninggalkan universitas pada bulan Desember tahun 1878. Setelah kegagalan itu, Tesla memastikan untuk merahasiakannya dari keluarganya serta teman-teman sekelasnya, karena dia diliputi rasa bersalah dan malu. Pada tahun 1879, Tesla hidup untuk sementara waktu dalam pengasingan yang dilakukannya sendiri, pertama-tama pergi ke kota Maribor di mana dia menjadi juru gambar dan dibayar 60 florin sebulan. Sementara di waktu luangnya, dia terus bermain kartu dan bertaruh uang di jalanan dengan penduduk setempat. Namun, persinggahan Tesla di Slovenia hanya berumur pendek karena beberapa bulan setelah dia tinggal, dia ditangkap oleh pihak berwenang karena tidak memiliki izin tinggal yang sesuai, dan kembali ke Gospić dikawal oleh polisi bersenjata. Kembali ke rumah, ayah Tesla tidak akan punya banyak waktu untuk meluruskan putranya. Hanya sebulan kemudian, pada tanggal 17 April tahun 1879, remaja Milo meninggal karena patah hati karena putranya telah dicap sebagai seorang gelandangan dan telah memilih untuk menikmati kehidupan. Wakil tidak puas melihat keponakan mereka yang berbakat menyia-nyiakan kemampuannya. Pada bulan Januari tahun 1880, dua paman Tesla memberinya cukup uang untuk memulai kursus di Universitas Charles Ferdinand di Praha. Meskipun Tesla tidak memenuhi persyaratan bahasa yang menetapkan bahwa siswa harus fasih berbahasa Ceko dan Yunani, namun selain masalah komunikasi, ia juga datang terlambat dan tidak dapat mendaftar di kelas. Selama ini, Tesla hanya diizinkan menghadiri kuliah dan tidak menerima nilai formal. Pada tahun 1881, Nikola Tesla mendapatkan pekerjaan pertamanya di sebuah perusahaan telekomunikasi di Budapest bernama American Telephone Company. Di sana, ia direkrut sebagai insinyur listrik oleh Tivadar Puskás, yang sebelumnya bekerja bersama Thomas Edison, penemu bola lampu di laboratorium Edison di Menlo Park. Hal ini menjadikannya karyawan yang berharga dan berbagi temuannya dengan rekan kerjanya, Anittal Szigeti. Tesla melanjutkan studinya tentang konsep arus bola balik di waktu luangnya dengan mengusulkan bahwa motor yang digerakkan oleh sirkuit yang berada di luar fasa dapat mempertahankan tingkat daya untuk memasok aliran listrik yang konstan. Tetapi untuk membuat sistem berfungsi, Tesla menyadari bahwa dia perlu memikirkan cara memutar medan magnet. Berjalan-jalan di taman bersama Anittal Szigeti pada bulan Februari tahun 1882, Tesla tiba-tiba terkena serangan jenius dan memecahkan masalah medan magnet berputar, yang terjadi untuk menjelaskan konsep tersebut. Dari motor induksi kepada temannya, Tesla menggambarkan cetak biru dasarnya di pasir dengan tongkat yang menguraikan jenis mesin baru. Mesin ini tidak seperti mesin arus searah atau DC yang memerlukan komutator perangkat silinder yang tidak efisien dan tersegmentasi dengan logam yang harus dirawat secara teratur. Terkesan dengan kejeniusan Tesla, Tivadar Puskás merekomendasikan agar Tesla pindah ke Paris untuk bekerja pada kenalan lamanya, Thomas Edison, di Continental Edison Company miliknya, sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri pada peralatan listrik. Di sana, Tesla pertama kali ditugaskan oleh bosnya, Charles Batchelor, seorang manajer yang telah bekerja untuk Edison sejak tahun 1870, sedang merancang dinamo, sebuah alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dan yang paling sering digunakan dalam rangkaian arus searah. Meskipun Tesla terus memajukan teori arus bola balik, setelah dia dikirim untuk mengerjakan proyek di Strasbourg di mana dia membangun prototipe motor induksi pertama.
Sayangnya, Tesla tidak mampu menarik perhatian serius pada arus bola balik, yang sangat disayangkan karena arus bola balik saat ini dikenal sebagai metode penyaluran arus listrik yang lebih baik daripada arus searah, jenis arus searah yang mendominasi sistem pengiriman listrik di masa lalu. Pada akhir abad ke-19, sistem pengiriman listrik secara konsisten mengirimkan listrik dalam satu arah sepanjang jaringan listrik arus searah. Arus bola balik dengan cara kontras, secara berkala membalikkan dan mengubah arahnya sepanjang jaringan atau sistem. Karena besarnya secara bergantian membalikkan arah, arus bola balik jauh lebih efisien daripada arus searah. Kesalahan Tesla, jika bisa didefinisikan seperti itu, adalah bahwa ia berada di depan pada masanya dalam mencoba mengusulkan arus bola balik sebagai metode pembangkitan energi yang lebih baik. Ia benar, namun teknologi yang tersedia pada saat itu lebih menyukai metode arus searah yang lebih kasar. Tesla segera menemukan dirinya dalam krisis keuangan pribadi setelah menghabiskan seluruh gajinya. Namun, dia telah melakukan cukup banyak selama bertugas di perusahaan tersebut untuk mengesankan pengawasnya, Charles Batchelor, yang yakin bahwa Tesla memiliki ketabahan intelektual untuk bekerja bersama Thomas Edison sendiri. Pada tahun 1884, setelah salah terdaftar sebagai migran dari Swedia karena petugas imigrasi salah mendengar ketika dia mengatakan, "Smiljan," Nikola Tesla tiba di Amerika dengan membawa surat pengantar yang ditulis oleh mentornya, Charles Batchelor. Surat tersebut menyatakan, kutipan, "Saya kenal dua pria hebat, satu adalah Anda Thomas Edison, dan yang lainnya adalah pemuda ini." Meskipun Tesla pada dasarnya tidak setuju dengan gagasan tentang arus searah, ia ditugaskan untuk memperbaiki motor DC yang dirancang oleh Edison. Edison percaya bahwa perangkat AC yang dibayangkan Tesla terlalu berbahaya dan tidak layak, sebuah perbedaan pandangan yang menjadi persaingan seumur hidup. Tesla terpaksa mengembangkan penemuan yang tidak ia yakini. Dia menjadi kecewa dan mulai menguraikan kelemahan arus searah Edison yang hanya menerangi lampu remang-remang. Sebaliknya, Tesla mengusulkan agar generator direkayasa dengan apa yang disebutnya prinsip polifase, di mana energi akan terus-menerus didaur ulang karena ia percaya pada sifat siklus listrik. Tesla juga menegaskan bahwa kerugian besar dari arus searah adalah ketergantungannya pada pembangkit listrik mahal yang dipasang pada interval 2 mil. Arus bola balik, di mana arah energi diubah 50 hingga 60 kali per detik, jauh lebih efektif karena dapat secara fleksibel mempertahankan berbagai tingkat daya tegangan tinggi dan meminimalkan kehilangan daya dalam jarak jauh. Itulah sebabnya saat ini daya disalurkan ke konsumen melalui jaringan listrik menggunakan arus bola balik, yang menopang daya dalam jarak jauh menggunakan gardu transformator. Ini mengurangi tegangan AC pada jarak tertentu. Setelah daya AC mencapai tujuannya seperti rumah, daya AC digunakan langsung untuk peralatan listrik seperti mesin cuci. Namun, untuk peralatan kecil lainnya dimungkinkan untuk mengubah daya AC ke DC melalui dioda di dalam catu daya peralatan. Hal ini hanya memungkinkan arus listrik mengalir dalam satu arah, sehingga memastikan peralatan menerima aliran daya konstan. Ini memisahkan dirinya dari Edison dan membuatnya bersemangat untuk menyebarkan Injil AC. Tesla memulai perusahaannya sendiri pada tahun 1885, bernama Perusahaan Lampu Listrik Tesla, dengan dukungan finansial dari dua dermawan kaya, Robert Land dan Benjamin Vale, yang yakin bahwa arus bola balik adalah masa depan. Namun, dalam masalah umum yang akan menghalangi hampir semua usahanya di kemudian hari untuk berhasil, Tesla meminta terlalu banyak uang dari pelanggannya. Ini semakin membuat pelanggan khawatir bahwa AC terlalu berisiko. Tesla keluar dari perusahaannya sendiri pada tahun yang sama, memaksa dia mencari nafkah sebagai tukang reparasi dan bahkan sebagai buruh kasar, di mana dia dibayar hanya $2 sehari untuk menggali parit. Setelah belajar dari kesalahannya pada tahun 1886, dengan bantuan filantropis Alfred S. Brown, seorang pengawas Western Union, dan Charles F. Peck, Tesla mendirikan perusahaan lain. Kali ini disebut perusahaan listrik Tesla, yang berbasis di Manhattan, New York. Di sana,
Ia menyelesaikan desain motor induksi polifase dan mengungkapkannya dengan takjub komunitas ilmiah pada tahun 1888 ketika ia mempresentasikan makalah penting kepada Institut Insinyur Listrik Amerika yang berjudul Sistem Baru Motor dan Transformator Arus Bola Balik. George Westinghouse, seorang investor terkenal karena menemukan rem udara kereta api dan kepala perusahaan listrik dan manufaktur Westinghouse, sangat terkesan. Rasa ingin tahunya memuncak dalam kunjungan ke laboratorium Tesla beberapa hari kemudian, di mana dia diperlihatkan prototipe polifase awal. Westinghouse yakin bahwa penemuan inovatif Tesla dapat memberi tenaga. George Westinghouse membeli seluruh 40 paten Tesla yang berkaitan dengan generator, motor, dan transformator yang diperlukan untuk membangun sirkuit arus bola balik polifase. Westinghouse juga merekrut Tesla sebagai penasihat untuk bertugas selama 12 bulan di pabrik Westinghouse di Philadelphia. Dengan beberapa perangkat AC pertama yang tersedia secara komersial, pelepasan mesin AC pertama pada tahun 1886 menjadi pertanda konflik pahit antara Westinghouse dan Edison, dikenal sebagai Perang Arus, yang berlangsung dari tahun 1888 hingga 1892. Selama perselisihan ini, Edison mencoba menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mempengaruhi opini publik yang menguntungkan DC. Meskipun ada bukti yang jelas menunjukkan bahwa AC lebih aman dan lebih efektif untuk jarak jauh, Edison mengeluarkan sejumlah artikel di publikasi terbesar yang memperingatkan bahaya arus bola balik. Meskipun demikian, Edison tidak dapat meyakinkan para pendukung utama DC seperti John Pierpont Morgan dari Wall Street. Pada tahun 1892, Morgan menggabungkan Edison General Electric dengan perusahaan Thomas Houston yang fokus pada AC, menghapus nama Edison, dan menciptakan General Electric. Perusahaan ini beralih sepenuhnya ke instrumen arus bola balik, dan Edison, meskipun awalnya menentang, akhirnya mengesampingkan arus searah. Westinghouse muncul sebagai pemenang dari Perang Arus ketika omset tahunannya meningkat dari $800.000 pada tahun 1887 menjadi 4,2 juta pada tahun 1890. Tesla, dalam periode yang sama, dibayar royalti sekitar $105.000 pada akhir tahun 1891. Pada bulan Juli tahun 1891, Tesla secara resmi menjadi warga negara AS dan mendirikan 2 laboratorium pribadi di New York, yang terletak di South 5th Avenue dan East Houston Street. Namun, keberhasilan Tesla terhenti tiba-tiba setelah pemeriksaan dividen Westinghouse. Keuangan perusahaan ini menjadi kacau, dan rencana untuk memperluas perusahaan dengan meminjam banyak uang gagal pada bulan November tahun 1890 setelah runtuhnya perusahaan pialang saudara, memaksa kreditor yang panik untuk menarik pinjaman mereka dan menutupi kerugian. George Westinghouse membeli seluruh 40 paten Tesla yang berkaitan dengan generator, motor, dan transformator yang diperlukan untuk membangun sirkuit arus bola balik polifase. Westinghouse juga merekrut Tesla sebagai penasihat untuk bertugas selama 12 bulan di pabrik Westinghouse di Philadelphia. Dengan beberapa perangkat AC pertama yang tersedia secara komersial, pelepasan mesin AC pertama pada tahun 1886 menjadi pertanda konflik pahit antara Westinghouse dan Edison, dikenal sebagai Perang Arus, yang berlangsung dari tahun 1888 hingga 1892. Selama perselisihan ini, Edison mencoba menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mempengaruhi opini publik yang menguntungkan DC. Meskipun ada bukti yang jelas menunjukkan bahwa AC lebih aman dan lebih efektif untuk jarak jauh, Edison mengeluarkan sejumlah artikel di publikasi terbesar yang memperingatkan bahaya arus bola balik. Meskipun demikian, Edison tidak dapat meyakinkan para pendukung utama DC seperti John Pierpont Morgan dari Wall Street. Pada tahun 1892, Morgan menggabungkan Edison General Electric dengan perusahaan Thomas Houston yang fokus pada AC, menghapus nama Edison, dan menciptakan General Electric. Perusahaan ini beralih sepenuhnya ke instrumen arus bola balik, dan Edison, meskipun awalnya menentang, akhirnya mengesampingkan arus searah.
Westinghouse muncul sebagai pemenang dari perang arus ketika omset tahunannya meningkat dari $800.000 pada tahun 1887 menjadi 4,2 juta pada tahun 1890. Tesla, dalam periode yang sama, dibayar royalti sekitar $105.000 pada akhir tahun 1891. Pada bulan Juli tahun 1891, Tesla secara resmi menjadi warga negara AS dan mendirikan 2 laboratorium pribadi di New York, yang terletak di South 5th Avenue dan East Houston Street. Namun, keberhasilan Tesla terhenti tiba-tiba setelah pemeriksaan dividen Westinghouse. Keuangan perusahaan ini menjadi kacau, dan rencana untuk memperluas perusahaan dengan meminjam banyak uang gagal pada bulan November tahun 1890 setelah runtuhnya perusahaan pialang saudara, memaksa kreditor yang panik untuk menarik pinjaman mereka dan menutupi kerugian. Pada periode ini, Tesla terus memusatkan perhatiannya pada eksperimen dengan frekuensi tinggi dalam rangka memajukan teknologi listrik. Dia berhasil menciptakan lampu yang hanya memerlukan 1 kawat, transformator osilasi, dan alternator frekuensi tinggi. Pada kuliah di Columbia College, New York, pada musim semi 1891, yang diadakan atas nama Institut Insinyur Listrik Amerika, Tesla memamerkan kemampuan implementasi AC ke dalam rangkaian penerangan modern. Kuliah ini membuatnya diakui sebagai peneliti listrik terkemuka pada zamannya. Dalam eksperimen lanjutannya, Tesla secara konsisten menunjukkan bahwa listrik untuk penerangan dan tenaga dapat disalurkan dalam jarak jauh. Tesla juga menguraikan dasar-dasar teknologi radio dalam kuliah tahun 1893 di Franklin Institute, yang kemudian dipopulerkan oleh majalah Century yang mengilustrasikan konsep telegrafi tanpa kabel. Tesla menggarisbawahi pentingnya menghubungkan pemancar dan penerima ke bumi dalam eksperimen ini. Pada tahun yang sama, perusahaan Tesla mencapai pencapaian terbesarnya dengan menerangi Chicago, yang menjadi tuan rumah pameran Columbia sedunia, sepenuhnya dengan arus bola-balik. Ini menjadi kehormatan besar bagi Tesla, yang berhasil mengalahkan General Electric untuk memenangkan kontrak senilai $1 juta pada tahun 1894. Prestasinya membuat Tesla dihormati oleh rekan-rekannya dan mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Columbia dan Universitas Yale, serta medali Elliott Crescent dari Franklin Institute. Kabar baik terus mengalir setelah perusahaan listrik Tesla mendapatkan kontrak untuk membangun pembangkit listrik tenaga air pertama di air terjun Niagara. Pada tahun 1895, impian masa kecil Tesla menjadi kenyataan setelah pembangkit listrik tenaga air pertama di Niagara diresmikan. Fasilitas ini mewakili kekalahan akhir dari aliran pemikiran energi langsung, dan Tesla dihargai dengan pujian dan penghargaan tertinggi, termasuk perintah dari Raja Nicholas dari Montenegro. Prestasinya diakui di seluruh dunia sebagai langkah penting bagi masa depan umat manusia. Meskipun mengalami kebakaran yang menghancurkan sebagian besar penelitian awalnya pada bulan Maret tahun 1895, termasuk ratusan model, catatan, alat ilmiah, dan foto-foto senilai $50.000, Tesla tetap tidak tergoyahkan. Pada tahun 1896, ia berhasil mendemonstrasikan salah satu penggunaan sinar X yang paling awal dan membuat kagum orang sezamannya. Sekitar waktu yang sama dengan penemuan sinar X, Tesla merancang elemen dasar pemancar radio. Pada tahun 1896, ia membangun unit dasar yang dapat menerima gelombang radio. Dia mengevaluasi penemuan barunya di Hotel Gerlah di Manhattan, mengirimkan gelombang radio dari laboratoriumnya di South Fifth Avenue ke sana. Tesla mempresentasikan wawasannya pada pameran tahun 1898 di Madison Square Gardens, di mana ia mendemonstrasikan perahu yang dikendalikan radio yang ia sebut telautomaton. Pada tahun 1901, Tesla dianugerahi paten yang menjelaskan sistem untuk mentransmisikan energi listrik antara tahun 1899 dan 1900.
Setelah ditugaskan oleh John Jacob Astor untuk merakit sistem pencahayaan baru dalam kontrak senilai $100.000, Tesla memutuskan untuk merelokasi laboratoriumnya ke Colorado Springs. Di sana, ia menjelajahi gelombang stasioner terestrial, yang ia anggap sebagai penemuan terbesarnya, di pos luar pedesaan yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota New York. Tesla mulai membangun pemancar besar yang ditenagai oleh jutaan volt listrik di fasilitas eksperimentalnya di pinggiran kota Nob Hill. Fasilitas ini menjauhkan orang-orang yang penasaran dengan garis Dante yang dipaku di pintu masuk depan, yang berbunyi, "Tinggalkan harapan kalian, semua yang masuk ke sini." Di laboratorium ini, Tesla menemukan bahwa bumi memiliki potensial listrik dan dapat digunakan sebagai konduktor yang efektif untuk mentransfer energi listrik tanpa kabel. Ketika kumparan eksperimentalnya diberi daya, Tesla menemukan bahwa itu memancarkan percikan api sejauh 30 kaki yang dapat dideteksi oleh antena yang berjarak 10 mil. Kesadaran ini membuka jalan bagi konsep transmisi energi nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik. Tesla melakukan eksperimen lebih lanjut dan mengelola menyalakan 200 lampu yang berjarak 26 mil dari fasilitasnya, memanfaatkan fenomena gelombang elektromagnetik stasioner. Bahkan, ia berhasil menghasilkan petir buatan manusia sebagai hasil eksperimen ini. Tesla menyadari bahwa penemuan gelombang elektromagnetik stasioner dan interaksinya dengan bumi memiliki implikasi besar. Selama sisa karirnya, Tesla fokus pada penyelidikan gelombang elektromagnetik stasioner, meyakini bahwa ini memiliki potensi untuk mentransmisikan daya listrik dalam jarak yang jauh tanpa memerlukan kabel. Ia berharap bahwa penemuan ini dapat memberikan energi bersih dan gratis bagi seluruh dunia. Namun, seperti banyak ide Tesla lainnya, proyek ini memerlukan dukungan finansial, dan investor seperti JP Morgan lebih tertarik pada pemasaran penemuan Tesla untuk mendapatkan keuntungan finansial daripada mendukung visi Tesla untuk memberikan energi gratis kepada dunia. Akibatnya, dinamika pasar dan kepentingan keuangan akan menjadi faktor yang menghambat banyak ide kreatif Tesla. Selama masa penemuan yang produktif, Tesla juga membuat pernyataan yang tidak biasa, menyatakan bahwa ia telah melakukan kontak dengan makhluk luar angkasa. Ini memicu serangkaian suara bip yang tidak lazim dari salah satu perangkat penerimanya. Tesla mendengar kombinasi suara aneh tersebut di tengah malam dan mengartikan keteraturan bunyi bip sebagai tanda bahwa mereka berasal dari manipulasi entitas cerdas. Ia secara terbuka mengemukakan teorinya dalam sebuah surat kepada Palang Merah Amerika pada Januari tahun 1901. Meskipun cerita Tesla dianggap skeptis oleh banyak orang, beberapa orang masih percaya bahwa Tesla bisa saja telah menjalin kontak dengan alien dari planet Mars. Gagasan ini pertama kali dipopulerkan pada tahun 1895 melalui buku yang ditulis oleh astronom Amerika, Percival Lowell, berjudul Mars. Para pendukung Tesla menunjukkan bahwa kemungkinan Tesla berinteraksi dengan makhluk luar angkasa ini, meskipun tidak pernah yakin akan potensi revolusioner dari gelombang elektromagnetik stasioner terestrial. Tesla kembali ke New York pada Januari tahun 1900 dengan harapan mendapatkan pendanaan untuk penemuan besar yang akan mengungguli para peneliti lainnya yang juga menyelidiki sistem nirkabel, seperti Reginald Fassenden dan terutama Guglielmo Giovanni Maria Marconi, seorang penemu Italia. Marconi menjadi musuh bebuyutan Tesla setelah persaingan yang seru dengan Edison. Tesla menepati janjinya untuk berkomunikasi secara nirkabel dengan Paris pada tahun 1900 dan mencari sumber pendanaan setelah mematenkan pemancar besar yang dia buat di Colorado Springs. Meskipun George Westinghouse menolak untuk terlibat secara langsung, Tesla mendapatkan pinjaman mesin yang diperlukan dari Westinghouse dan mendapatkan sebagian besar pendanaan proyek dari JP Morgan, seorang tokoh keuangan ternama.
Setelah meyakinkan Morgan bahwa transfer informasi nirkabel akan membuat kabel bawah lautnya usang, Morgan setuju untuk mendukung Tesla dengan investasi sebesar $1.150.000. Namun, dengan syarat bahwa Morgan akan memiliki 51% kepemilikan paten penemu antara tahun 1901 dan 1905. Dengan dukungan dari JP Morgan, Tesla membangun menara transmisi Wardenclyffe, yang memiliki tinggi 187 kaki dan kubah tembaga setinggi 68 kaki. Ini merupakan sistem penyiaran nirkabel pertama yang pernah ada dan sebagian besar ditenagai oleh pemancar besar yang dirancang untuk menyalurkan listrik dalam konsentrasi besar ke berbagai tujuan. Tesla ingin mengalahkan saingannya, Marconi, yang telah diakui sebagai penemu telegrafi nirkabel pada tahun 1901 setelah berhasil menerima sinyal transatlantik pertama. Namun, Tesla yakin bahwa Marconi mencuri banyak ide dari pekerjaannya sejak tahun 1890-an. Dalam wawancara surat kabar, Tesla menyatakan keyakinannya bahwa Marconi telah meminjam banyak ide dari penemuannya dan mengumumkan niatnya untuk menciptakan sistem telegrafi dunia, sebuah rangkaian komunikasi mutakhir yang mirip dengan World Wide Web. Pada tahun 1902, Tesla menggambarkan berbagai jenis penerima yang dapat menerima pesan dan berita melalui fasilitas transmisi. Salah satunya mengantisipasi mesin faks dengan bertindak sebagai printer dan menerbitkan surat kabar harian. Ada juga penerima yang berfungsi sebagai pengeras suara yang dapat memutar pesan suara, dan yang lainnya berupa alat genggam yang dipasang pada kabel vertikal pada tiang pendek, mirip dengan telepon seluler modern, yang dapat memecahkan kode gelombang radio. Tesla fokus secara eksklusif pada peningkatan tingkat daya di laboratorium Wardenclyffe. Meskipun Tesla berusaha menjual saham perusahaannya kepada New York Elite, namun kesulitan dalam penjualan saham terjadi karena orang-orang kaya di New York merasa investasi tersebut terlalu berisiko. Tesla menjual propertinya senilai $33.000 dan meminjam $10.000 lagi untuk mendukung proyeknya. Westinghouse juga memberikan tambahan dana sebesar $30.000 untuk peralatan yang dibutuhkan. Namun, Tesla menghadapi tuntutan hukum dari pemilik tanah, James Warden, yang menggugat Tesla karena tidak membayar pajak properti. Selain itu, ada tagihan lain dari perusahaan telepon yang memasang jalur khusus keluar dari laboratoriumnya. Finansial Tesla semakin sulit, dan dia berjanji untuk memperluas cakupan sistemnya hingga dapat dideteksi hingga ke Australia. Pada bulan Juli tahun 1903, JP Morgan memberitahu Tesla bahwa dia tidak bersedia lagi menginvestasikan modal. Ini menjadi pukulan mematikan terhadap sistem telegrafi dunia. Meskipun marah, Tesla tetap berjuang secara finansial. Dengan gaya ilmuwan gila, Tesla menaikkan tegangan pemancar pembesar di Wardenclyffe ke tingkat maksimum dan melemparkan petir ke langit New York. Keputusan JP Morgan untuk meninggalkan proyek di Wardenclyffe dapat dipahami dalam konteks tantangan dan keterlambatan yang dialami oleh Tesla dalam memenuhi janjinya. Tesla gagal menyediakan sistem transatlantik dalam waktu yang dijanjikannya, membuat Morgan khawatir tentang kemungkinan kegagalan dalam proyek ini. Selain itu, janji Tesla untuk membuka cabang Pasifik dalam waktu setahun juga tidak terpenuhi. Sejumlah interpretasi mengenai keputusan Morgan telah diajukan. Beberapa berpendapat bahwa Morgan khawatir Tesla akan membuat energi benar-benar gratis untuk semua orang, menghilangkan potensi pendapatan besar yang dapat diperoleh dari proyek tersebut. Interpretasi lain menyoroti kurangnya keyakinan Morgan dalam industri nirkabel yang telah terperosok oleh skandal dari tindakan Lancelot dan Piquet, yang melibatkan penipuan terhadap investor dalam janji layanan nirkabel antara Philadelphia dan New York. Ada juga argumen bahwa Morgan mungkin lebih tertarik untuk berinvestasi dalam perusahaan pesaing Tesla, seperti DeForest Wireless. Pada saat itu, perusahaan tersebut telah mendapatkan kontrak besar dengan Angkatan Laut AS pada bulan Februari tahun 1903. Tesla, yang terus kesulitan menarik investor, menghadapi tantangan karena proyek Wardenclyffe-nya yang gagal telah mengubah pandangan masyarakat terhadapnya.
Dalam upaya untuk memulihkan kredibilitasnya di mata investor, Tesla kemudian mencoba mengeluarkan produk komersial. Pada akhirnya, Tesla mendirikan sebuah perusahaan bernama Tesla Electric Company and Manufacturing untuk menjual kumparan Tesla ke laboratorium di seluruh negeri. Namun, perusahaan ini mengalami kebangkrutan karena kurangnya investasi dan dukungan finansial yang cukup. Meskipun Tesla masih dihormati di AS, reputasinya tidak dapat menyelamatkannya dari kesulitan finansial. Bankir Serbia menolak untuk mendanai Tesla, dan mitra bisnis lamanya, John Jacob Astor, merasa kesal karena Tesla menggunakan pinjamannya pada tahun 1899 untuk meneliti gelombang stasioner terestrial daripada fokus pada penerangan nirkabel. Dengan dukungan finansial yang semakin menurun, Tesla kemudian memutuskan untuk menyewakan layanannya sebagai konsultan pada tahun 1904 dan memulai proyek baru dengan tujuan memanfaatkan kekuatan gelombang stasioner terestrial di air terjun Niagara dengan bermitra dengan pengusaha William B. Rankin. Namun, keinginan Tesla yang sebenarnya adalah untuk memulai kembali eksperimennya di Warden Cliff. Namun, hal ini menjadi semakin tidak mungkin karena investor kehilangan kepercayaan, dan Morgan masih memegang 51 paten Tesla, yang berarti bahwa Tesla harus berkonsultasi dengan Morgan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari penemuannya. Tesla berusaha keras untuk meyakinkan Morgan dengan serangkaian surat, termasuk proposal dengan janji margin keuntungan yang sangat tinggi, tetapi usahanya terus sia-sia. Pada titik ini, Tesla mulai mengalami gangguan saraf yang nyata. Kondisinya semakin memburuk setelah kematian mendadak mitra bisnisnya, Rankin, dan runtuhnya kekuatan Niagara Kanada pada musim gugur tahun 1905. Tesla terjebak dalam kesulitan finansial dan kesepian yang mendalam. Pada tahun 1920-an, Tesla, yang selalu terpesona oleh psikologi manusia, berbagi pengalamannya tentang keruntuhan emosionalnya dengan penulis George Sylvester Viereck dalam sebuah buku yang banyak dipublikasikan. Dalam buku tersebut, Tesla menjelaskan pengalaman deliriumnya di mana ia dihantui oleh gambar mendiang saudara laki-lakinya, Danilo, serta ibu mereka. Meskipun mengalami kerusakan emosional yang mendalam, Tesla pulih pada tahun 1906 dan dengan tekad baru untuk membuktikan dirinya sebagai aset berharga, ia mengalihkan fokusnya dari teknik listrik ke teknik mesin. Tesla memulai studi ilmu penerbangan dan berusaha mengumpulkan dana agar dapat melanjutkan pekerjaannya di Warden Cliff. Pada tahun 1904, karena kekurangan dana, Tesla bahkan menggadaikan propertinya kepada George Chebold, pemilik Hotel Waldorf Astoria tempat Tesla tinggal selama bertahun-tahun. Meskipun hasil temuan Tesla, seperti turbin yang bekerja tanpa bilah, tidak mendapat antusiasme yang diharapkan dari John Jacob Astor dan investor lainnya. Astor menolak untuk berinvestasi dalam ide tersebut pada tahun 1909. Namun, Tesla masih percaya diri dengan desainnya dan mengeluarkan 2 paten untuk pompa dan turbin pada bulan Oktober, sementara juga memulai perusahaan baru, yakni perusahaan propulsi Tesla. Meskipun demikian, Tesla masih mendambakan pemulihan penelitiannya pada tenaga nirkabel dan mencoba mendekati Jack Morgan, putra JP Morgan, pada tahun 1913 sebagai calon investor. Meskipun Jack Morgan mengalokasikan $20.000 kepada Tesla, Tesla menggunakan uang tersebut untuk mencoba membujuk Sigmund Beckmann, seorang industrialis Jerman, untuk membiayai proyeknya yang terhenti setelah pecahnya Perang Dunia I. Selama 10 tahun berikutnya, ketika kekayaan pribadinya mulai menipis, Tesla terus menilai turbinnya dan bekerja sama dengan produsen seperti Pile National di Chicago, Allis-Chalmers di Milwaukee, dan Bud Company di Philadelphia. Namun, dia terus menghadapi masalah berulang yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran proyeknya.
Seolah-olah dioperasikan pada kecepatan lebih dari 10.000 rpm, cakram tipis mesin internal mulai berubah bentuk, dan tidak ada material yang lebih kuat yang tersedia untuk memperbaiki masalah tersebut. Ketidakmampuan Tesla untuk mendapatkan pendanaan untuk pengejarannya dan pengeluarannya yang berlebihan menyebabkan rekening banknya hampir kosong, dan sejak tahun 1916, ia terpaksa mengajukan kebangkrutan. Tesla mengakui bahwa penghasilan bulanannya tidak lebih dari $350 hingga $400, setelah menyatakan bahwa ia tidak mampu membayar pajak sebesar $935 kepada Departemen Keuangan New York. Meskipun secara teknis masih menjadi presiden dan bendahara perusahaan Nikola Tesla, lebih dari 90% saham perusahaan dimiliki oleh teman-teman bankir dan kreditor. Banyak dari hak patennya pada saat itu telah habis masa berlakunya, sehingga Tesla hampir tidak memiliki uang dalam upaya menyelamatkan diri dari kehancuran finansial yang mengancamnya. Pada bulan Agustus tahun 1915, Tesla mengajukan tuntutan hukum terhadap Marconi, menuduh bahwa Italia mematenkan teknologi radio secara ilegal pada tahun 1904. Namun, kasus tersebut tidak membuahkan hasil, dan Marconi tetap menjadi pemilik resmi untuk sementara waktu. Keputusan ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 1943, hanya beberapa bulan setelah kematian Tesla. Akibatnya, Tesla terpaksa mencari nafkah dengan menciptakan penemuan-penemuan kecil dan mendaftarkan beberapa perbaikan pada pengukur frekuensi dan speedometer mobil yang ia lisensikan kepada Waltham Watch Company pada tahun 1918. Perusahaan tersebut menggunakan nama Tesla sebagai taktik pemasaran untuk menjual speedometer yang dibuat secara ilmiah. Meskipun keadaan finansial Tesla berubah, namanya masih membawa pengaruh tertentu. Pada tahun 1917, New York Times melaporkan bahwa dia bersama-sama memenangkan hadiah Nobel bidang fisika, suatu kehormatan yang harus dia bagi dengan sekutunya yang dulu dan sekarang musuh bebuyutannya, Thomas Edison. Namun, pada upacara penghargaan itu malah diberikan kepada William H. Bragg dan putranya karena Tesla menolak untuk berbagi penghargaan dengan Edison. Dia juga tidak memaafkan institut karena mengakui Marconi sebagai pionir teknologi komunikasi radio setelah mereka memberinya penghargaan yang sama pada tahun 1909. Pada tahun 1917, Tesla menerima penghargaan individu yang diakui, yaitu medali Edison dari Institut Insinyur Listrik Amerika. Penghargaan ini dianggap sebagai hadiah paling bergengsi di bidang teknik elektronik. Dalam pidato pemberian penghargaan tersebut, wakil presiden organisasi tersebut memuji karya besar Tesla. Pidato tersebut menyatakan pengaruh besar Tesla dalam industri listrik. Wakil presiden menggambarkan bahwa jika Tesla dihilangkan dari dunia industri, roda industri akan berhenti berputar, mobil listrik dan kereta api akan berhenti, kota-kota akan gelap, dan pabrik-pabrik akan mati. Meskipun menerima penghargaan tersebut, Tesla tidak terlalu peduli dengan dekorasi dan bahkan meninggalkan acara sebelum medali diserahkan, memaksa teman-temannya untuk memulai pencarian panik. Tesla ditemukan di Bryant Park, di mana dia sibuk memberi makan merpati. Penghargaan ini menandakan era kemajuan ilmu kelistrikan, meskipun Tesla tidak senang karena penghargaan tersebut diberikan atas nama saingannya. Selama tahun 1920-an, Tesla tetap miskin, dan penghasilannya terbatas pada royalti dari lisensi penemuan kecilnya. Dia terlibat dalam beberapa perselisihan hukum, seperti ketika ia digugat oleh jaksa Ralph J. Hawkins pada Juni tahun 1925 karena gagal membayar biaya sebesar $9.113. Pada dekade ini, Tesla mulai menarik diri dari perhatian publik. Ia tinggalkan hotel ke hotel sebagai pertapa eksentrik, menghabiskan banyak waktunya memberi makan merpati di Taman Bryant di belakang Perpustakaan Umum New York. Hingga saat ini, salah satu ujung taman di sudut Nikola Tesla menghormati namanya. Namun,
Pada ulang tahunnya yang ke-75 pada tahun 1931, Nikola Tesla tiba-tiba kembali menjadi sorotan publik saat muncul di sampul depan majalah Time. Berkat upaya seorang penulis sains muda bernama Kenneth Swayze, Tesla menerima lebih dari 70 surat ucapan selamat yang diterbitkan dalam sebuah buku testimoni dari beberapa ilmuwan terkemuka saat itu, termasuk Albert Einstein yang diwawancarai oleh majalah Time. Tesla menguraikan banyak rencana masa depannya dengan percaya diri, menyangkal teori relativitas Einstein dan menyatakan keraguan terhadap energi yang dilepaskan dari atom yang terbelah. Selain itu, dia mendukung kemungkinan komunikasi antar planet dalam percakapan yang sangat dia nikmati. Setiap tahun setelahnya, Tesla mengadakan konferensi pers pada hari ulang tahunnya yang berlangsung selama 6 jam, di mana dia berbicara dengan reporter, memperbarui informasi ilmiah dan kemajuan pribadinya. Pada tahun 1932, Tesla berbicara tentang keinginannya untuk membuat motor yang digerakkan oleh sinar kosmik, dan pada tahun 1936, dia mengungkapkan bahwa dia menggoyangkan jari kakinya ratusan kali sebelum tidur, yakin bahwa itu akan mengencangkan tubuhnya dan memungkinkannya hidup hingga usia 135 tahun. Pada pesta tahun 1934, Tesla mengungkapkan bahwa dia sedang menciptakan senjata pancaran partikel. Menurut New York Times, senjata tersebut dapat mengirimkan pancaran partikel terkonsentrasi melalui udara bebas dengan energi yang sangat besar. Hal ini diantisipasi dapat menjatuhkan 10.000 pesawat musuh pada jarak 250 mil dari perbatasan negara yang bertahan, menyebabkan jutaan tentara tewas di jalur mereka. Ini merupakan doktrin antisipatif tentang kehancuran yang saling menguntungkan. Konsep kebuntuan nuklir Tesla didasarkan pada keyakinannya bahwa sinar laser yang diciptakannya dapat mengakhiri perang secara keseluruhan. Dia melihat bahwa perang modern sangat dahsyat, sehingga setiap bentuk pertahanan yang mungkin tidak akan berguna melawannya. Meskipun sinar kematian tersebut menjadi proyek nyata dan menjadi subjek studi Tesla yang ditemukan kembali pada tahun 1984 berjudul, Seni Baru Memproyeksikan Energi Non-Dispersif Terkonsentrasi Melalui Media Alami, Tesla mengembangkan konsep senjata partikel tungsten dan merkurius yang dapat dilepaskan dengan kecepatan 48 kali kecepatan suara untuk menghasilkan proyektil yang sangat merusak. Meskipun penemuan Tesla menarik perhatian, proyek senjata ini tidak mendapat banyak publisitas. Ini mendorong Tesla untuk merekrut arsitek Hongaria, Titus de Bobula, untuk merancang menara baru yang dapat menguji sinar kematian. Namun, proyek tersebut tidak pernah berhasil karena pada tahun 1935, Tesla tidak lagi bekerja sama dengan de Bobula, yang terbukti memiliki karakter licik setelah mencoba meminjam uang dan terlibat dalam rencana senjata ilegal di Paraguay. Meskipun demikian, Tesla masih dapat memanfaatkan prototipe sinar laser untuk keuntungannya. Ia menawarkan prototipe senilai $10.000 kepada manajer Gubernur Clinton Hotel sebagai kompensasi atas hutangnya kepada mereka. Ia juga memperingatkan mereka bahwa kotak yang dia berikan, yang diduga berisi senjata, akan meledak jika tidak ditangani dengan benar, menimbulkan ketakutan di kalangan staf. Sinar laser Tesla di bagian belakang brankas hotel juga menarik perhatian komunitas internasional. Sebagai hasilnya, Tesla terlibat dalam negosiasi dengan Liga Bangsa-Bangsa, pemerintah Inggris, dan bahkan Uni Soviet. Mereka menandatangani kontrak pada bulan April tahun 1935, di mana Tesla setuju untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat senjata tersebut. Meskipun tidak diketahui apakah ilmuwan Soviet benar-benar melakukan penelitian tersebut, proyek ini mulai runtuh pada bulan Januari tahun 1938 setelah Inggris menyelesaikan negosiasi dengan Tesla, dan paku terakhir di peti mati akan dibuat. Pada tahun 1940, Tesla dibiarkan tanpa hasil setelah upayanya yang putus asa untuk meyakinkan pemerintah Amerika Serikat bahwa sinar laser dapat menjadi senjata dalam Perang Dunia II. Upaya terakhirnya untuk bekerja sama dengan pemerintah internasional terhambat oleh kondisi kesehatannya yang semakin buruk. Kesehatannya mulai memburuk sejak tahun 1937 setelah ditabrak oleh taksi. Dia menolak perawatan medis dan memilih pola makan Amiga yang terdiri dari sayuran rebus dan susu hangat.
Tesla juga menjaga jarak 3 kaki dari orang lain untuk menghindari penularan kuman. Pilihan kesehatan pribadi Tesla tidak membawa perbaikan, dan pada tahun 1942, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat tidur. Cengkeramannya pada kenyataan mulai mengendur. Tesla mencoba mengirim uang kepada Mark Twain, yang meninggal pada tahun 1913, dan hanya menerima beberapa pengunjung terpilih, termasuk Pangeran Yugoslavia Peter II dan seorang ilmuwan muda bernama Blois Fitzgerald, pencipta senjata anti-tank. Tesla meninggal pada tanggal 7 Januari tahun 1943, karena serangan jantung di Executive Suite, kamar 3327 Hotel New Yorker, tempat tinggalnya selama 10 tahun terakhir. Surat belasungkawa datang dari tokoh-tokoh ilmiah dan politik terkemuka di seluruh dunia, termasuk Eleanor Roosevelt dan Wakil Presiden Henry Wallace. Pemakamannya diadakan di Katedral Saint John the Divine di New York City pada tanggal 12 Januari, dihadiri oleh lebih dari 2.000 orang dan dipimpin oleh anggota Gereja Ortodoks Serbia. Tesla dikremasi dan abunya ditempatkan dalam bola emas, yang sekarang dipamerkan di Museum Tesla di Beograd. Setelah kematiannya, pemerintah AS menyelidiki catatan Tesla, tetapi tidak menemukan informasi yang signifikan. Dokumen-dokumen tersebut dikembalikan ke Museum Tesla di Beograd pada tahun 1951. Meskipun misteri seputar senjata sinar laser masih ada, pemerintah AS secara konsisten menyangkal kepemilikan mikrofilm Tesla, yang konon telah ditinjau intensif selama lebih dari sebulan setelah kematiannya, dan kebenaran klaim ini masih belum terbukti. Pada tahun 1940, Tesla dibiarkan tanpa hasil setelah upayanya yang putus asa untuk meyakinkan pemerintah Amerika Serikat bahwa sinar laser dapat menjadi senjata dalam Perang Dunia II. Upaya terakhirnya untuk bekerja sama dengan pemerintah internasional terhambat oleh kondisi kesehatannya yang semakin buruk. Kesehatannya mulai memburuk sejak tahun 1937 setelah ditabrak oleh taksi. Dia menolak perawatan medis dan memilih pola makan Amiga yang terdiri dari sayuran rebus dan susu hangat. Tesla juga menjaga jarak 3 kaki dari orang lain untuk menghindari penularan kuman. Pilihan kesehatan pribadi Tesla tidak membawa perbaikan, dan pada tahun 1942, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat tidur. Cengkeramannya pada kenyataan mulai mengendur. Tesla mencoba mengirim uang kepada Mark Twain, yang meninggal pada tahun 1913, dan hanya menerima beberapa pengunjung terpilih, termasuk Pangeran Yugoslavia Peter II dan seorang ilmuwan muda bernama Blois Fitzgerald, pencipta senjata anti-tank. Tesla meninggal pada tanggal 7 Januari tahun 1943, karena serangan jantung di Executive Suite, kamar 3327 Hotel New Yorker, tempat tinggalnya selama 10 tahun terakhir. Surat belasungkawa datang dari tokoh-tokoh ilmiah dan politik terkemuka di seluruh dunia, termasuk Eleanor Roosevelt dan Wakil Presiden Henry Wallace. Pemakamannya diadakan di Katedral Saint John the Divine di New York City pada tanggal 12 Januari, dihadiri oleh lebih dari 2.000 orang dan dipimpin oleh anggota Gereja Ortodoks Serbia. Tesla dikremasi dan abunya ditempatkan dalam bola emas, yang sekarang dipamerkan di Museum Tesla di Beograd. Setelah kematiannya, pemerintah AS menyelidiki catatan Tesla, tetapi tidak menemukan informasi yang signifikan. Dokumen-dokumen tersebut dikembalikan ke Museum Tesla di Beograd pada tahun 1951. Meskipun misteri seputar senjata sinar laser masih ada, pemerintah AS secara konsisten menyangkal kepemilikan mikrofilm Tesla, yang konon telah ditinjau intensif selama lebih dari sebulan setelah kematiannya, dan kebenaran klaim ini masih belum terbukti. Nikola Tesla, yang lahir dari orang tua Serbia di Borderlands Austria-Hongaria, menghabiskan masa kecilnya di Pastoral Paradise. Di sana, dia bermain berjam-jam di halaman pertanian dan halaman gereja bersama saudara-saudaranya dan kucing macak pertamanya. Obsesi Tesla terhadap listrik dimulai di Paradise ketika dia diperkenalkan pada fenomena aneh interaksi listrik dengan dunia material. Sejak muda, Tesla menghadapi katalog penyakit yang membingungkan, termasuk kepekaan berlebihan terhadap gambaran mental, yang membuat imajinasinya tampak nyata.
Dia juga memiliki fiksasi terhadap pengukuran segala sesuatu yang dilihat dan dialaminya. Tesla, seorang jenius eksentrik klasik, memiliki kepercayaan diri yang tak tertahankan pada kemampuannya sendiri untuk merancang konsep-konsep segar dan orisinal. Tesla muncul sebagai bakat listrik yang bersinar di atas panggung, dengan bakat seorang pemain sandiwara. Pada tahun 1890-an, dia berada di puncak kekuasaannya, memberikan kontribusi besar pada berbagai bidang akademis. Meskipun demikian, Tesla, yang tidak pernah menikah atau membentuk keluarga, memiliki kekhawatiran tentang tekanan garis keturunannya. Pekerjaannya membuatnya rentan terhadap ledakan emosi, keputusasaan, dan kemarahan ketika segala sesuatunya tidak sesuai keinginannya. Kemalangan Tesla sering muncul karena kepercayaan dirinya yang berlebihan, yang menghasilkan sedikit hasil komersial nyata dari eksperimennya. Dia tidak ragu untuk menghabiskan semua uang investor, sambil terus meminta lebih banyak, sebuah kebiasaan yang merusak reputasinya di tahun-tahun terakhirnya. Akibatnya, Tesla berubah menjadi seorang pertapa miskin yang bersembunyi di hotel-hotel di New York ketika ia mulai sakit pada tahun 1930-an. Tesla menikmati sorotan internasional yang diperbarui terhadap popularitasnya ketika mengungkapkan rencananya untuk merakit senjata laser yang diharapkannya dapat mengakhiri semua konflik. Namun, seperti banyak rencananya, ini tidak pernah terrealisasi. Pada tahun 1940, upaya terakhirnya untuk menarik perhatian pemerintah AS juga gagal. Meskipun beberapa dekade setelahnya, ketertarikan terhadap sinar kematian tetap ada. Setelah mengalami kemunduran mental dan fisik pada tahun 1942, Nikola Tesla meninggal di kamarnya di Hotel New Yorker pada tanggal 7 Januari tahun 1943. Meskipun begitu, ia diabadikan atas kontribusi mendasarnya terhadap sains. Salah satu perusahaan paling terkemuka dan bernilai di dunia, Tesla Inc., didedikasikan untuk merevolusi sistem transportasi dan distribusi energi global. Meskipun tidak memiliki hubungan langsung dengan Nikola Tesla, perusahaan ini menghormati hidup dan karyanya dengan cara ini. Tesla, seorang etnis Serbia yang berasal dari Kroasia pada pertengahan abad ke-19, hidup dalam konteks Balkan yang jauh dari pusat perkembangan teknologi dan industri pada saat itu. Bagian dari Kekaisaran Austria-Hongaria, kekuatan terbelakang pada masanya. Meskipun demikian, Tesla membuat terobosan besar di berbagai bidang selama hidupnya. Ia memelopori arus bola balik, memberikan kontribusi besar pada teknologi radio, dan merancang konsep teknologi nirkabel dan komunikasi. Dalam sejarah modern, Tesla berdiri di antara sekelompok kecil individu, seperti Galileo Galilei, Isaac Newton, Thomas Edison, dan Albert Einstein, yang karya seumur hidupnya telah mengubah pemahaman kita tentang ilmu pengetahuan dan bagaimana masyarakat berfungsi. Mengingat semua ini, mungkin kita bertanya mengapa Tesla tidak dihargai sebanyak yang seharusnya selama hidupnya atas keberhasilannya. Jawaban atas teka-teki ini relatif jelas. Ide-ide Tesla dan sistem yang ia ciptakan jauh lebih maju dari masanya, dan ia dibayangi oleh inovasi yang diperkenalkan ke masyarakat barat oleh Thomas Edison, seorang jenius serupa. Edison, yang desain seputar kelistrikan lebih sesuai dengan tingkat perkembangan teknologi yang berlaku di Eropa dan Amerika Utara pada paruh kedua abad ke-19, memainkan peran besar dalam membentuk pandangan masyarakat tentang elektrifikasi. Meskipun banyak penemuan Edison seputar pembangkitan listrik kini dianggap agak kuno dan tidak efisien, rancangan dan gagasan Tesla masih banyak dipuji. Dalam hal ini, Edison mungkin harus mengambil keputusan terakhir. Dia menolak gagasan orang Serbia tentang arus bola balik sebagai sesuatu yang tidak praktis pada saat itu. Namun, pada akhirnya, Edison menyimpulkan bahwa Tesla adalah salah satu tokoh yang benar-benar hebat dalam pengembangan listrik. Dunia Edison sepenuhnya benar dalam penilaiannya. Meskipun Edison memenangkan kontes untuk menjadi tokoh terkemuka dalam bidang elektrifikasi di Amerika Utara pada akhir abad ke-19, teknologi arus bola balik yang diperjuangkan Tesla menjadi dominan. Ketika Anda merebus air atau menggunakan banyak peralatan listrik lainnya saat ini, kemungkinan besar Anda menggunakan perangkat arus bola balik daripada arus searah yang diperjuangkan Edison saat itu.
Meskipun Tesla kalah dalam perang arus pada abad ke-19, kejeniusannya terletak pada kemampuannya untuk menemukan aplikasi dunia nyata yang luas jangkauannya. Ia mendapat keuntungan dari teknologi dan efisiensi energi abad ke-20 dan bahkan ke-21. Meskipun Nikola Tesla tidak menemukan atau lebih tepatnya menemukan daya AC, tetapi keberhasilannya membentuk dunia modern melebihi ekspektasi zamannya. Penemuan-penemuan baru dan fenomena alam, Tesla memiliki visi yang sedikit orang sezamannya yang dapat menandingi Thomas Edison. Tidak diragukan lagi bahwa dia telah mengubah dunia, seperti mantan majikannya, karena bola lampu tidak akan berguna tanpa sumber daya yang dapat diandalkan dan aman. Sarana penyampaian tenaga listrik jarak jauh hampir tidak ada yang sebanding dengan dampak karyanya pada masyarakat modern. Bahkan, Tesla mencoba mencari cara di mana kekuasaan dapat diberikan secara cuma-cuma kepada konsumen. Meskipun Tesla saat ini sangat dihormati, dia tidak pernah berhasil memonetisasi karyanya dengan cara yang sama seperti orang-orang seperti Edison. Mungkin hal yang paling membuatnya dicintai adalah gambaran dari ilmuwan gila eksentrik yang bekerja sendirian dalam eksperimen dan perhitungan, di zaman di mana penemuan dan pencapaian ilmuwan saat ini dimasukkan ke dalam perusahaan multinasional tempat mereka bekerja. Ada sesuatu yang romantis dan inspiratif tentang seorang manusia yang memberikan dampak positif terhadap peradaban manusia melalui usahanya sendiri. Nikola Tesla adalah salah satu dari orang-orang ini, dan terlepas dari kenyataan bahwa dia mungkin tidak menerima uang atau pengakuan yang seharusnya, dia pantas mendapatkannya dalam hidupnya. Sejak kematiannya, dia telah diabadikan sebagai salah satu penemu terhebat dan terpenting yang pernah hidup. Tentang perbandingan dengan Einstein, keduanya memiliki kecemerlangan mereka masing-masing di bidang yang berbeda. Einstein terkenal karena teori relativitasnya dan kontribusinya pada fisika teoretis, sementara Tesla dikenal karena perannya dalam pengembangan sistem tenaga listrik dan berbagai penemuan teknologi. Membandingkan keduanya bisa menjadi subjektif, tetapi keduanya telah meninggalkan warisan besar dalam dunia ilmu pengetahuan. Apakah Anda memilih Tesla atau Einstein sebagai ilmuwan yang lebih cemerlang? Itu tergantung pada preferensi dan penekanan pada bidang penelitian yang berbeda.